الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد فأوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم دائما على طاعته وعبادته والاستعانة به والتوكل عليه لعلكم تفلحون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama menundukkan hati dan pikiran kita seraya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita bisa hadir di rumah Allah. Kita bisa melangkahkan kaki dari rumah masing-masing menuju masjid kita tercinta guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah Jumat. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan hari ini diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam marilah kita haturkan, kita persembahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya semua. Mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang istiqomah di jalan Islam. Kita termasuk pengikutnya yang senantiasa meneladani sunnah-sunnah beliau, sekaligus melanjutkan perjuangan mulia untuk mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, insyaallah 13 hari lagi kita memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang dinanti dan dirindukan oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Mengapa dinanti dan dirindukan? Karena memang bulan ini, bulan Ramadan ini, bulan yang sangat istimewa. Apa keistimewaan Ramadan sehingga kita merasa perlu untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, menyambut kedatangannya dengan penuh sukacita? Karena Ramadan merupakan bulan di mana Al-Quran diturunkan. Al-Quran itu sendiri merupakan hidangan Allah yang paling nikmat, yang paling lezat, yang perlu disantap oleh umat Islam. Bukan sekedar dibaca, bukan sekedar dihatamkan bacaannya, tilawahnya dari awal sampai akhir, tetapi yang lebih penting lagi adalah nilai-nilai, pesan-pesan, ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran itu dapat kita pahami, dapat kita hayati, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.
jika Al-Quran sudah menjadi pedoman hidup kita, jika Al-Quran sudah menjadi pemandu dan pencerah kehidupan kita, niscaya kehidupan kita akan menuju bahagia. Bahagia di dunia dan insya Allah bahagia di akhirat. Keistimewaan Ramadan lainnya adalah pada salah satu dari malam-malam ganjil, terutama malam 10 terakhir Ramadan, ada sebuah malam yang dalam Al-Quran surat Al-Qadar dilukiskan sebagai malam yang luar biasa bernilai. Nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ini berarti kita didorong oleh agama kita, oleh Allah dan Rasul untuk berfastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebajikan, untuk mencari dan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu bisa melipat gandakan nilai kebaikan kita yang kita laksanakan. Bayangkan jika kebaikan Lailatul Qadar itu dinilai lebih dari 1000 atau lebih kurang 1000 bulan, maka itu artinya Allah memberikan bonus kebaikan, Allah memberikan insentif tambahan yang luar biasa bagi hamba. Kalau kita hitung dengan tahun, maka jumlah 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun, 3 bulan. Padahal umur umat Nabi Muhammad SAW rata-rata menurut hadis Nabi antara 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Rata-rata umur umatku itu hanya antara 60 hingga 70 tahun. Mungkin ada yang lebih dari 70 tahun, mungkin juga dan banyak juga yang kurang dari 60 sudah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya kita dimotivasi untuk bisa menabung dan mendepositokan kebaikan melebihi rata-rata umur kita. Dan ini juga sekaligus berarti bahwa Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan kebajikan. Para mufassir berpendapat bahwa di antara keistimewaan lain dari ibadah Ramadan itu adalah Ramadan sebagai syahrul khairiyah, bulan penuh kebaikan. Di dalam rangkaian ayat yang berkaitan dengan puasa, setidaknya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 3 kata khair. 3 kata khair, yaitu di dalam ayat 184 yang berbunyi faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Penyebutan 3 kata khair ini menunjukkan bahwa puasa memang baik, puasa memang menyehatkan, puasa memang akan memberikan nilai-nilai positif bagi diri kita yang berpuasa. Di antara penelitian menunjukkan bahwa sejatinya puasa itu sama seperti kita memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita biasanya selalu memenuhi kebutuhan perut kita dengan makan, dengan minum, dengan olahraga dan seterusnya. Puasa itu juga merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Kalau manusia tidak berpuasa, maka boleh jadi akan mengidap penyakit tertentu. Dan dengan berpuasa, menurut para ulama, para medis, bisa meremajakan sel-sel yang ada di dalam diri kita. Puasa juga mengistirahatkan organ-organ pencernaan yang sepanjang tahun kita paksa dalam tanda petik untuk mengolah, untuk mencerna makanan kita. Dengan kata lain,
puasa sejatinya merupakan ekspresi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama syukurnya perut kita, syukurnya organ-organ pencernaan kita yang seringkali melakukan tugasnya melewati batas. Karena kadang-kadang manusia ketika melampiaskan hawa nafsunya, ketika menuruti apa yang menjadi seleranya, semuanya serba dipenuhi, semuanya serba disantap, diminum, dan seterusnya. Berpuasa Ramadan, dan ini diantara rahasianya mengapa Allah mewajibkannya 1 bulan penuh, itu membuat organ-organ tubuh kita menjadi lebih fresh, menjadi lebih sehat, dan beberapa penyakit tertentu dengan berpuasa itu juga bisa disembuhkan. Oleh karena itu, orientasi puasa yang dalam ayat tadi disebut sebagai khair, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu artinya puasa akan menjadi lebih baik lagi bagi diri kita manakala kita dasarkan, kita landasi ibadah itu dengan ilmu. In kuntum ta'lamun, jika kalian benar-benar berilmu, mengetahui makna hakikat hikmah daripada ibadah puasa Ramadan. Dalam rangka menyambut ibadah Ramadan, puasa Ramadan, marilah kita sejenak melakukan evaluasi terhadap Ramadan yang lalu, agar jangan sampai Ramadan tahun ini tidak lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Itu artinya kita harus melakukan muhasabah, melakukan penghitungan, audit diri. Apakah di bulan Ramadan yang lalu kita masih punya hutang yang pernah kita tinggalkan karena satu dan lain sebab? Apakah ada yang kurang sempurna dari ibadah kita? Apakah di bulan Ramadan tahun yang lalu kita belum menghatamkan Al-Quran, kita belum mengoptimalkan ibadah sosial seperti sedekah, infak, zakat, dan sebagainya? Tahun ini, jika Allah menakdirkan kita bisa bertemu dengan Ramadannya kembali, mari kita bertekad untuk menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Perlu diketahui bahwa sesuai dengan Ramadan, sesuai dengan namanya, Ramadan itu rohnya adalah rahmat. Karena itu maka kita harus persiapkan, kita harus niati agar Ramadan tahun ini benar-benar menjadi rahmat bagi kita. Kemudian mimnya itu adalah maghfirah, ampunan, sesuai dengan yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau menyatakan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dilandasi, digerakkan, didasari oleh iman, panggilan iman, dan spirit untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya puasa yang kita kerjakan itu bisa menghapus, bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan ampunan dari Allah terhadap dosa-dosa masa lalu kita. Itu juga sekaligus merupakan keistimewaan bulan Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan curahan rahmat, kasih sayang, dan ampunannya kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, selama bulan Ramadan kita harus niati dan agendakan untuk senantiasa memperbanyak istighfar, untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di bulan Ramadan kita dididik oleh Allah untuk bangun lebih pagi. Bangun di waktu sahur merupakan sinyal positif yang sengaja Allah desain dengan
puasa Ramadan itu agar hamba-hambanya mau mendekat kepada wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur itu, ini diantara ciri-ciri hamba yang bertakwa adalah orang yang mau beristighfar, yang mau memohon ampun. Karena itu kita bangun sahur nanti bukan semata-mata untuk menikmati santap sahur, tapi yang lebih penting lagi adalah kita manfaatkan waktu sahur itu juga, terutama menjelang fajar, menjelang imsak, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di waktu sahur itu Allah dan para malaikatnya turun ke langit dunia untuk memantau, untuk mendata siapa di antara hamba-hambanya yang beristighfar kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, ibadah Ramadan juga merupakan ibadah yang ditegaskan dari awal. Apa yang ditegaskan? Yang pertama, yang dipanggil, yang diseru, yang diajak untuk berpuasa itu adalah orang-orang yang beriman. Dengan arti kata lain, kita yang memiliki keimanan di dalam diri kita, memiliki keyakinan bahwa puasa itu merupakan syariat Allah, puasa itu bermaslahat dan bermanfaat bagi kehidupan kita, maka sebagai orang yang beriman kita harus menyauti, merespon panggilan itu. Kita dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada yang menarik dari lanjutan ayat itu. Mengapa Allah tidak menggunakan redaksi wahai orang-orang yang beriman berpuasalah? Mengapa tidak dalam bentuk perintah langsung, tetapi mengapa bentuknya adalah berita yang mengandung arti perintah? Kutiba alaikumusiyam, puasa Ramadan telah diwajibkan. Ini menunjukkan bahwa puasa Ramadan itu sudah menjadi pengetahuan yang baik, pengetahuan yang disepakati kebaikannya bagi seluruh umat manusia. Karena itu ibadah Ramadan bukan hanya spesial dan khusus bagi umat Islam saja. Di dalam ayat itu Allah kemudian menegaskan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasa ini dengan bentuk dan modelnya yang mungkin berbeda juga telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Dengan kata lain, puasa merupakan ibadah yang sudah menyejarah, ibadah yang sudah pernah dilakukan oleh umat terdahulu. Jadi umat Islam, umat Nabi Muhammad tidak perlu merasa berat, tidak perlu merasa bahwa puasa itu merepotkan dan sebagainya, karena itu sudah menjadi pengalaman sejarah yang dialami dan dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Yang kedua, ibadah Ramadan itu diperjelas dan dipertegas tujuannya di akhir ayat ini 183, yaitu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan ada harapan yang positif. Dengan berpuasa Ramadan itu kita menjadi hambanya yang bertakwa. Hambanya yang bertakwa itu indikator sederhananya adalah di siang hari di bulan Ramadan bisa dan mampu meninggalkan yang haram. Padahal di luar Ramadan itu halal dikonsumsi, yaitu makanan dan minuman. Apalagi yang jelas-jelas dilarang oleh Allah. Dengan kata lain, tujuan kita berpuasa itu adalah bagaimana kita mampu membentuk pribadi yang bertakwa, yang memiliki antivirus dalam diri kita terhadap berbagai hal kemaksiatan dan kemungkaran. Karena apa? Karena di bulan Ramadan kita sudah terbiasa melatih, mensabarkan diri kita untuk tidak mendekati, meskipun itu ketika adzan maghrib tiba itu halal. Jangankan yang haram, yang halal saja kita bisa berusaha untuk menghindari. Karena itu bulan Ramadan merupakan bulan pendidikan, syahrul tarbiyah,
mendidik diri kita untuk menjadi hambanya yang disiplin, mulai dari disiplin bangun di malam hari untuk santap sahur dan berdoa atau qiyamul lail, disiplin dalam menjaga pola hidup sehat dan bersih, disiplin bekerja, disiplin beribadah, disiplin bertadarus, disiplin membaca dan seterusnya. Oleh sebab itu kita yakini bahwa Ramadan yang akan kita jalani juga merupakan bulan yang penuh berkah. Salah satu keberkahan yang insya Allah pasti kita dapat adalah manakala kita bangun di pagi hari untuk santap sahur dan ibadah lainnya, kita mendapatkan keberkahan dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya. Apa doanya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku yang bangun pagi, berkahi umatku yang bangun lebih awal untuk memenuhi panggilanmu, ya Allah. Dengan kata lain, bulan Ramadan sebagai bulan keberkahan senantiasa membuat diri kita untuk memaknai setiap langkah, setiap gerak dari perjalanan Ramadan itu menjadi bulan yang penuh dengan keberkahan untuk mendulang pahala. Itulah mengapa lanjutan dari mim Ramadan adalah ba, kemudian alif, yaitu dhamanu ajrin, garansi akan pahala. Karena memang menurut hadis yang lain dinyatakan bahwa semua amalan anak Adam yang wajib di bulan Ramadan, yang dikerjakan di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Sedangkan amalan-amalan sunnah yang biasa dikerjakan di luar Ramadan, ketika dilaksanakan di bulan Ramadan, pahalanya disetarakan dengan amalan wajib di luar Ramadan. Kemudian yang terakhir yaitu nun, yaitu nikmah. Bulan Ramadan itu insya Allah penuh dengan nikmat, dan kita merasakannya terutama pada saat berbuka. Kita mungkin bertanya, mengapa pada saat berbuka itu makanan minuman terasa nikmat? Karena rupanya menurut sebuah riset, ketika lapar, ketika perut kita kosong, tidak ada isinya, perut itu sebetulnya bersyukur kepada Allah karena diistirahatkan, tidak mencerna. Begitu waktunya tiba, adzan maghrib tiba, lalu diberi asupan minuman dan makanan, perut itu juga bersyukur kepada Allah, sehingga apa yang menjadi santapannya itu menjadi terasa nikmat. Dengan kata lain, nikmatnya bulan Ramadan, terutama pada saat kita berbuka, dan nanti banyak lagi nikmat-nikmat yang lain, itu disebabkan antara lain oleh bersyukurnya organ-organ tubuh kita yang mendapatkan asupan gizi, asupan makanan sesuai dengan haknya. Dengan kata lain, hadirin sekalian yang berbahagia, marilah kita persiapkan bulan Ramadan ini sekurang-kurangnya bisa meraih dari makna Ramadan yang tadi dijelaskan. Kita bisa meraih rahmat, maghfirah, dhamanu ajrin, garansi banyaknya pahala, dan sekaligus kenikmatan-kenikmatan baik fisik maupun spiritual, karena memang Ramadan didesain oleh Allah sedemikian rupa untuk hambanya yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.